Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, saya kesini bisa lihat dokter saya konsultasi ke ahli gizi. Oh iya, sebelumnya saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ika, Usia? usianya 35 tahun, Pekerjaannya apa ya, Bu? ibu rumah tangga. Baik. Sebelumnya ada keluhan apa ya, Bu? Saya habis operasi hernia, di bagian luka itu terasa nyeri, basah. Terus ada mempengaruhi ke nafsu makan atau tidak, Bu? Ya, Seperti apa itu? Kurangnya asupan atau penurunan nafsu makan? iya seperti itu. Baik, sebentar nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama ini yang akan saya tanyakan adalah riwayat makan. Untuk makanan sehari-hari yang Ibu konsumsi itu porsinya berapa banyak ya? 3 kali sehari biasanya. Sekali sehari. Untuk biasanya apa saja yang dikonsumsi? Ya, tahu, tempe, nasi. Untuk sayuran bagaimana, Bu? Kurang suka. Sayuran kurang suka ya, Bu? Iya, Biasanya kalau tahu tempe itu Ibu masak apa? digoreng, Digoreng. dibacem. Oke. Untuk minuman biasa Ibu konsumsi apa selain air putih? Teh manis, Teh manis waktunya biasanya pagi, siang, sore atau pagi. pagi hari. Untuk penambahan gulanya 2 sendok, 2 sendok teh atau 2 sendok makan? 2 sendok makan. Baik, dari pola makan 3 kali sehari sudah teratur ya, Bu. Untuk makanan yang kurang disuka itu sayur. Seharusnya sayurnya diperbanyak ya, Bu, agar tidak protein hewani. Kalau untuk protein hewaninya bagaimana, Bu? Apa aja yang biasanya dikonsumsi? Paling ikan, Ikan. Telur bagaimana, Bu? iya telur. Telur. Oke. Biasanya kalau untuk nasi Ibu porsi makannya berapa centong? 2. 2 centong nasi itu Iya. dengan porsi yang banyak atau sedikit? Ya 2 sendok, nggak banyak-banyak betul, nggak juga. Iya. Untuk buahnya bagaimana, Bu? Buah jarang, Tapi biasa konsumsi buah. pisang, semangka. Semangka. Baik. Terus setelah ini saya akan mengukur berat portometri. Untuk kalau saya boleh tahu tinggi badan Ibu terakhir diukur berapa ya? 153. 153. Untuk berat badannya boleh ditimbang dulu ya, Bu. Silahkan. Pandangan ke depan ya, Bu. Oke. Silahkan duduk kembali, Bu. Bentar ya, Bu. Untuk berat badan Ibu itu 65 kg. Bentar ya, saya akan menghitungkan IMT-nya terlebih dahulu. Untuk IMT yang didapat yaitu 27,7 kg per meter persegi, dan itu bisa dikatakan kategori obesitas 1. Selanjutnya untuk data biokimia yang saya dapat yaitu lemfosit, neutrofil, monosit Ibu tinggi dan limfosit rendah. Itu berarti mengindikasi adanya infeksi. Untuk data klinisnya saya akan
mengukur tekanan darah ibu, lalu suhu dan respirasi. Sebelumnya untuk respirasi saya minta tolong untuk tangan ibu berada di atas dada seperti ini, bernapas seperti biasa. Nanti saya akan menghitung selama 1 menit. Ya. Oke. Terus untuk yang selanjutnya saya akan mengukur suhu badan ibu. Ini termometernya saya minta tolong untuk dimasukkan ke dalam baju dan diselipkan ke ketiak ya Bu. Sebelumnya saya ingin mengukur nadinya. Saya perlu tangan ibu yang sebelah kanan. Untuk termometernya boleh diambil dulu. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah ibu terlebih dahulu ya. Untuk tangan sebelah kiri boleh terlebih dahulu ya Bu. Boleh agak mati ya Bu. Di sini. Di sini saya akan menyampaikan hasil yang sudah tadi diukur. Untuk tekanan darah 120/90 itu berarti normal. Untuk nadi 80 kali per menit itu juga dikategorikan normal. Untuk suhu 36,2 derajat Celcius itu juga suhu badan normal. Untuk respirasi 20 kali per menit itu juga sudah dikategorikan normal. Untuk data riwayat pasien, usianya ibu tadi berapa? 35 tahun. 5 tahun. Selama kemarin dirawat di rumah sakit lalu pulang, ada obat yang dikonsumsi. Ya. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Obat seperti apa itu? Izin sama astarin
2 jenis obat aja ya Bu. Iya. Untuk pekerjaan Ibu rumah tangga. kalau boleh tahu di rumah Ibu tinggal bersama siapa ya? Sama Anak dan suami. iya. Baik. Di sini dari data yang sudah Ibu berikan itu saya tadi mengenai asupan makan Ibu dan kalau makan Ibu berapa banyak yang Ibu makan. Di sini saya simpulkan bahwa asupan oral Ibu inadequate karena berkurangnya kemampuan untuk mengonsumsi energi dan segizi dengan jumlah yang cukup. Tadi kan Ibu bilang kalau selama Ibu sakit ada penurunan nafsu makan. Benar. Terus untuk diagnosa kliniknya yang saya bisa simpulkan yaitu adanya perubahan nilai laboratorium karena adanya diskusi organ yang mengarah kepada perubahan biokimia karena adanya infeksi pada luka vaksin. Yang seperti Ibu katakan tadi, Ibu ada merasa nyeri di bagian luka dan merasa basah. Dan juga dari hasil biokimia tadi untuk kadar leukosit itu tinggi, kadar neutrofi juga tinggi, dan limfositnya dalam kategori rendah. Itu dari data biokimia bisa dilihat kalau Ibu ada infeksi di dalam tubuh. Untuk diagnosa perilakunya, saya bisa mengatakan bahwa Ibu kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi, berkaitan dengan kurang terpaparnya informasi terkait gizi, ditandai dengan Ibu yang kurang menyukai sayur. Tujuan konseling ini yang saya harapkan Ibu dapat meningkatkan asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Terus bisa meningkatkan pengetahuan terkait makanan dan gizi dan menurunkan berat badan sehingga IMT Ibu bisa dalam kategori normal. Nanti di sini saya akan membuat perencanaan diet dengan hitungan protein, lemak yang sudah saya hitung nanti. Kebutuhan yang saya anjurkan kepada Ibu untuk energi yang harus Ibu konsumsi itu 1980,4 kilokalori. Untuk protein 99,02 gram, lemak 55,5 gram, untuk karbohidrat 272,30 gram. Di sini juga Bu ada contoh standar porsi untuk pembagian standar porsi untuk per makan per hari. Di sini untuk porsi makanan pokok seperti nasi, porsinya 3 porsi, lauk hewani 3 porsi, lauk nabati 3 porsi, sayur 3 porsi, buah 6 porsi, gula 3 porsi, minyak 4 porsi, susu 3 porsi. Dan di sini ada standar porsi per menunya. Dan nanti saya akan bisa saya printkan ini untuk menu yang bisa jadi referensi Ibu untuk
makan sehari-hari, untuk ibu masak sehari-hari. Ini bisa jadi referensi apa saja yang ibu butuhkan. Di sini saya mencantumkan banyak sayur, semoga ibunya suka. Nah, dari konseling di sini ada tidak ya ibu akan menanyakan sesuatu? Tidak ada. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, seperti ibu harus menambah sayur, mengurangi makan makanan manis, itu saya harap ibu bisa melakukan gitu. Untuk monitoring evaluasi yang saya harapkan itu untuk asupan oral, asupan ibu bisa melebihi dari 80 sampai 100%. Untuk dasar biokimianya, saya harap ada perbaikan di kadar leukosit, neutrofil, limfosit, dan monosit menjadi normal. Sehingga ketika data biokimia normal, untuk infeksinya pun akan menghilang. Untuk monitoring evaluasi yang saya inginkan dari ibu dapat merubah perilaku dan dapat memperbaiki asupan makan, seperti jenis-jenis makanan yang harus dikonsumsi itu akan lebih banyak variasinya. Di sini saya juga ada leaflet. Di sini leaflet diet tinggi energi, tinggi protein. Di sini ada contoh-contoh bahan makanan yang tinggi protein. Kenapa saya di sini menganjurkan diet tinggi kalori, diet tinggi protein? Karena yang pertama, asupan ibu kan adanya asupan yang sedikit menurun, nafsu makan yang menurun, dan ibu juga habis operasi hernia, ada luka yang masih basah dan terasa nyeri. Untuk pasca operasi itu diet yang dianjurkan memang harus tinggi protein, karena protein juga dapat memperbaiki sel-sel jaringan. Di sini ada tujuannya, tujuan dari diet tinggi energi, tinggi protein. Terus di sini ada contoh bahan makanan yang dianjurkan, seperti karbohidrat, ada nasi, bubur, roti, jagung, kentang, dan singkong. Sumber proteinnya bisa didapat dari daging, ayam, telur, ikan, susu. Untuk protein nabatinya itu bisa ibu konsumsi dari tempe, tahu, kacang hijau, kacang-kacangan. Dan untuk jenis sayur, saya anjurkan untuk semua jenis sayur ibu konsumsi. Untuk buah-buahan, ya buah-buahan segar seperti yang biasa ibu konsumsi, pisang, semangka, itu juga bagus. Untuk sumber lemaknya bisa dari minyak, santan, dan margarin. Kalau menurut saya ketika memasak, untuk mengurangi bumbu-bumbu yang tajam, ini nanti bisa ibu bawa pulang sebagai referensi. Nanti saya printkan perencanaan menu yang bisa jadi referensi ibu ketika di rumah untuk memasak. Saya harapkan semoga konseling gizi ini bisa membuat ibu meningkatkan asupan makan, protein, dan energi untuk proses penyembuhan luka. Dari saya sih seperti itu aja, Bu. Mungkin dari ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sih. Baik,
Sekian dari saya seperti gadis ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Ya.